anak-anak kelas 3 dan anak-anak kelas 4. Apa kabarnya di hari Senin ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat ya untuk melakukan home based learning kita. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melakukan devosi terlebih dahulu, mengucap syukur, dan membaca sebagian dari firman Tuhan untuk hari ini. Siapkan hati dan pikiran kita akan melakukan devosi. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan dari kitab Bilangan 20 ayat 12 sampai 13. Ini merupakan lanjutan dari devosi kita pada hari Jumat sebelumnya ya anak-anak ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu ya anak-anak ya. Mari kita bernyanyi, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ku kan tetap memegang janjimu. Oke anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita akan menghadap Tuhan Yesus di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mentari pagi yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk merasakannya. Hari ini Tuhan, di pagi hari ini, di hari Senin ini, kami akan memulai aktivitas kami akan memulai belajar kami dengan mendengarkan terlebih dahulu sebagian dari firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan melalui devosi ini, dan biarlah Bapa, Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami agar dapat menerima ajaran-Mu melalui devosi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin.
Oke, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Bilangan. Bilangan 20 ayat 12 sampai 13. Ibu Ayu akan membacakannya untuk kita semua ya. Pastikan kamu mengikuti pembacaan kitab Bilangan ini ya anak-anak ya. Bilangan 20 ayat 12 sampai 13. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka." Nah, anak-anak, kamu pernah tidak merasa sangat haus sekali, sangat dahaga begitu ya? Mungkin kamu pernah bermain panas-panasan, lalu setelah bermain kamu merasa tenggorokan kamu ini panas atau merasa kering begitu. Anak-anak pernah tidak merasakan suatu keadaan yang kamu sangat haus begitu ya dan sangat membutuhkan air? Nah, itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel. Mereka sangat kekurangan air pada saat itu. Padahal kita ketahui ya, bahwa di dalam tubuh manusia ini terdiri dari 60-70% air. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan air. Nah, karena kita membutuhkan air, bangsa Israel marah-marah nih kepada Musa dan Harun. Ketika bangsa Israel marah-marah, apa yang dilakukan? Nah, Tuhan menyuruh Musa anak-anak untuk mengambil tongkatnya, lalu berkata kepada bukit batu supaya memberikan mereka air. Di sini kita mau melihat bahwa Tuhan mau menunjukkan betapa luar biasanya kuasa Tuhan bisa melakukan mukjizat. Nah, Tuhan menyuruh Musa untuk berkata ya, ingat, Tuhan menyuruh Musa untuk berkata kepada bukit batu supaya memberikan mereka air. Lalu apa yang dilakukan Musa setelah Tuhan memerintah Musa untuk mengambil tongkatnya dan berkata? Musa mengambil tongkatnya, betul dia mengambil tongkatnya. Tetapi Musa memukul batu bukit itu sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita lihat ya anak-anak ya, bahwa Musa tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan menyuruh Musa untuk berkata, bukan untuk memukul bukit batu itu. Musa bertindak, benar Musa melakukan, tetapi Musa tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi akibat dari ketidaktaatan Musa kepada Tuhan? Nah, Ibu ulang lagi ya. Musa tidak taatnya karena Tuhan menyuruh Musa untuk berkata ke bukit batu, tetapi Musa malah memukul bukit batu itu dengan tongkatnya sebanyak 2 kali. Itu bentuk ketidaktaatannya Musa kepada Tuhan. Nah, akibatnya apa? Kita bisa lihat di ayat 12. Di ayat 12 sudah dipaparkan dengan jelas ya anak-anak ya. Ibu akan bacakan. Kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Itulah hukuman atau akibat dari ketidaktaatan Musa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kenapa sih Musa bisa-bisanya malah memukul bukit batu itu, bukan berkata kepada bukit batu itu? Nah, itu dikarenakan Musa sudah kehilangan kesabarannya karena bangsa Israel ini marah-marah terus, ngotot terus kepada Musa dan Harun. Jadi Musa kehilangan kesabarannya saat itu, dia diliputi rasa emosi sehingga apa yang diperintahkan Tuhan tidak lagi masuk ke akal pikirannya, dia sudah dilingkupi oleh kemarahan dan sudah dilingkupi ketidaksabaran. Oleh karena itu Musa kehilangan kendali. Dia memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Nah, dari kisahnya Musa ini, kita bisa belajar ya anak-anak ya, bahwa kita perlu nih menaati sepenuhnya perintah Tuhan.
bukan setengah-setengah saja, bukan malah memodifikasi perintah Tuhan dengan mengikuti kemauan kita demi memuaskan hawa nafsu kita. Nah, anak-anak kita juga bisa belajar kalau janganlah kita mengubah perintah Tuhan. Mengubah perintah Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Itu tidak baik, itu tidak benar. Tetapi kita harus menjalankan perintah Tuhan itu sepenuhnya, sesuai keinginan kita yang diperintahkan oleh Tuhan. Ingat ya, yang diperintahkan oleh Tuhan, sesuaikan keinginan kita. Bukan perintah Tuhan kita modifikasi, kita lakukan setengah-setengah, lalu setengahnya lagi kita lakukan perintah dan kemauan kita. Tetapi kita harus sesuaikan keinginan kita, kemauan kita, harus kita sesuaikan dengan perintah Tuhan. Demikian pembahasan singkat dari kitab Bilangan 20 ayat 12-13. Semoga kita memetik pelajaran hari ini ya. Oke anak-anak, Ibu Ayu akan menutup devosi ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Kami kembali lagi diingatkan ya Bapa untuk melakukan perintah Tuhan sepenuhnya. Bukan setengah dari apa yang Tuhan perintahkan dan setengahnya lagi apa yang kami inginkan. Bantu kami Tuhan untuk tetap setia dan tetap taat akan perintah Tuhan. Hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan Yesus yang berdaulat, Tuhan Yesus yang memimpin kami, sehingga apa yang kami kerjakan dapat membuahkan hasil, dan itu seturut dengan keinginan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak kelas 3, kelas 4, jangan lupa untuk membuat jurnal devosi ya. Semangat untuk melanjutkan home learning hari ini. Bye-bye.